Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ita Nuralfiah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732251. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Bumi Harjo, kelas 5 dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pembelajaran hari ini kita semua diberi kelancaran, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada ketua kelasnya, Atia, silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, para bu guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Atia, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengaksen kehadiran kalian ya. Yang Ibu panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Abidar, Adgia, Prastiana, Tasya Khairun Nisa. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan hari ini dan bisa berangkat ke sekolah dan belajar bersama teman-temannya ya. Apa saja yang kalian lakukan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Apa? Siapkan pelajaran. Menyiapkan pelajaran, betul. Apalagi, siapa lagi? Sarapan, Bu. Sarapan atau makan pagi dulu, Bu. Iya, biar apa? Sekitar sarapan. Biar tidak lemas. Biar tidak lemas, betul. Biar ada energi, biar ada tenaganya ya. Nanti ketika pembelajaran, ketika belajar di sekolahan, bisa fokus pada pembelajaran. Sekarang sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Ibu persilahkan kalian untuk berdiri. Ibu minta tolong kepada Askia, silahkan memimpin. Indonesia tanah airku yang penuh sejarah. Bisanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, silakan duduk semua. Terima kasih Atia.
Ya, sebelum mulai pelajaran ya kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji Fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham, saya bisa. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu akan membuat kesepakatan ya saat pembelajaran dimulai ya. Nanti ketika Ibu menjelaskan atau menerangkan materi, ya apa yang kalian lakukan? Mendengarkan, memperhatikan. Nanti jangan sampai ketika Ibu guru menjelaskan ada anak yang ngobrol sama temannya ataupun bermain sama temannya. Sepakat? Baik, ya. Ibu lanjut ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum bacaan mim sukun atau tanwin. Masihkah ingat kalian hukum bacaan mim sukun atau tanwin itu ada berapa jumlahnya? 3. Ada 3, betul. Apa saja 3 itu? Dan Syafawi, Ilgo Mimi, dan Iqbal Syafawi. Ifa Syafawi. Oke, tepuk tangan untuk Bima. Terima kasih Bima sudah menjawab. Ya, Ibu akan melanjutkan materi hari ini yaitu tentang mengenal nama Allah lebih dekat. Nah, ya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video dan PowerPoint ya, kalian dapat memahami makna Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok nanti ya, peserta didik dapat menganalisis penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, sekarang Ibu lanjut yaitu nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian lihat, kalian amati apa aja yang ada di video tersebut ya. Baik, di dalam video tadi yang kalian lihat, coba sebutkan apa saja yang ada di dalam video tadi. Gunung. Ada gunung, betul. Ada apa lagi? Ada hewan. Ada hewan, betul. Di dalam video tadi ada apa saja? Ada gunung, ada lautan, ada tumbuhan, ada hewan. Kira-kira siapa yang menciptakan alam semesta yang begitu dahsyat yang dalam video tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian siapa sih yang memberi kehidupan bagi makhluk ya, manusia, hewan, dan tumbuhan? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan melalui kebesarannya Allah ya, terdapat nama-nama yang baik ya, yaitu disebut dengan Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Ada 99 ya. Berlanjut, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Apa dan apa? Yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Ya, kedua kata ini memiliki arti tersendiri. Yang pertama Al-Asma. Apa artinya Al-Asma? Yaitu Al-Asma artinya nama-nama. Sedangkan Al-Husna, apa artinya Al-Husna? Baik, indah, dan agung ya. Secara istilah ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. 99 nama.
Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Lanjut ya. Kemudian yang kita bahas hari ini ya, tadi kan Asmaul Husna ada 99 ya. Yang kita bahas hari ini yaitu ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Yaitu Al-Qawiyyu. Apa artinya Al-Qawiyyu? Allah yang maha kuat, betul ya. Allah memiliki kekuatan yang sempurna, yang tak terbatas ya, tidak seperti manusia ya. Kemudian tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri sendiri ya. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan siapa ya. Bukan seperti manusia, kalau kita semua kan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Good. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya apa? Allah yang maha menghidupkan, betul ya. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk ya, baik itu manusia, baik itu hewan dan tumbuhan. Yang keempat yaitu Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Allah yang maha mematikan, betul. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua nggak tahu ya kapan waktunya tiba ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Apa artinya Al-Ba'is? Allah yang membangkitkan. Allah akan membangkitkan kita semua ya, semua makhluk pada kelak nanti di hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang diperbuat selama di dunia. Baik, kesimpulan pada pembelajaran Asmaul Husna hari ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Ya, meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, yang mandiri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Paham, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ya, Ibu akan membuat kelompok ya. Nanti Ibu kasih tugas, silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya, saling kerjasama ya. Sebelum melanjutkan diskusi, mari kita bernyanyi Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Lagunya naik delman ya. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Al-Mumit yang maha mematikan. Al-Ba'is itu Allah yang maha membangkitkan. Mari kita hafalkan nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu ada 99. Allah, la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang Ibu akan membagikan ya untuk tugas kelompok ya. Ibu pilih ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian di sini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Dan sini kelompok
4 ya. Silahkan nanti kalian kerjakan ya, diskusikan sama kelompoknya, kerjasama ya. Ya, soalnya apa itu? Ya, yaitu silahkan tuliskan cara kamu mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebutkan satu asmaul husna, misalkan Al-Muhyi, kalian sebutkan 3 contoh ya. Silahkan dikerjakan. Ada 3 asmaul husna ya. Kalian cari bagaimana cara meneladani asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 3 saja. Saling bekerja sama. Apa? 3 ya. Sebutkan contohnya 3 saja. Tiga saja ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu minta untuk yang pertama kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Silakan. Pegang. Sini. Ya, silakan. Salam. Oke, lihat. Salamnya dari. Silakan langsung dimulai. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. 1. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Rajin belajar, berdoa, berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan kehidupan. Yang kedua, Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. 1. Tidak bergantung kepada orang lain. 2. Menabung supaya ketika ingin membeli sesuatu tidak meminta lagi kepada orang tua. 3. Merapikan tempat tidur sendiri setiap bangun tidur. Yang ketiga, Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. 3. Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Beri tepuk tangan kelompok 1. Baik, yang selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju. Ya, silakan. Ke sini kok. Agak maju, silakan maju lagi. Maju lagi. Ya, silakan dimulai. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Melestarikan lingkungan hidup. 2. Memberikan bantuan kepada orang yang susah kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang selanjutnya silakan maju kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Al-Muhi. A. Mengetahui perbuatan dosa dan maksiat. B. Rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. C. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur telah diberi kehidupan. Kedua, Al-Qayyum. A. Merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. B. Tidak bergantung kepada orang lain. C. Rajin belajar supaya dapat mengerjakan ulangan atau tes sendiri dengan baik. Ketiga, Al-Mumit. A. Selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Al-Muhyi. Melestarikan lingkungan hidup. 2. Menjaga dan memelihara hak diri sendiri dan orang lain. 3. Memberi bantuan kepada orang yang susah kehidupannya. 2. Al-Qayyum. 1. Peduli kepada orang lain di sekitar hidup. 2. Bertanggung jawab atas segala perbuatan. 3. Hidup yang telah dilakukan kepada orang lain selagi masih bisa berusaha. 3. Al-Mu'min. 1. Semakin giat beribadah dan saleh. 2. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya. 3. Senantiasa memikirkan akhirat dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kemudian, apakah sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah paham semua? Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ya. Ada quiz word world ya. Sebentar. Ibu minta satu anak, siapa yang berani maju? Siapa? Tama, boleh silakan maju Tama. Silakan, yang lain diperhatikan. Pertanyaan yang pertama. Artinya al-ba'is apa itu? Yang maha membangkitkan, betul, dulu tepuk tangan. Lanjut, yang kedua. Al-Qayyum, apa itu artinya Al-Qayyum? Lihat ya, di atasnya ada waktu ya. Al-Qawiyyu, apa itu artinya Al-Qawiyyu? Silakan diklik. Allah yang maha kuat. Oke, betul. Iya, betul. 255. Beri tepuk tangan untuk Tama. Oke, terima kasih Tama. Dapat poin berapa itu Tama?
2248. Oh, keren. Sekarang ada lagi nggak yang mau? Yang berani maju ya? Yang mau ya? Siapa? Rehan, ayo Rehan, sini Rehan. Klik mulai lagi. Mulai. Oke, kita lihat Rehan mengerjakan kuis. Wow. Nama baik Allah Al-Qayyum terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat berapahan? Iya betul, ayat 225. Sebentar, kita lihat skornya Rehan berapa ya? Iya, 1963. Gak apa ya Han ya. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Terima kasih Rehan sudah berani maju. Baik, kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes, kafir no. Oke. Terima kasih. Baik, sekarang selanjutnya ya, Ibu akan membagikan soal ya, evaluasi ya. Silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Langsung coba tanya. Baik, sekarang coba kalian tulis dulu namanya siapa, kelas berapa ya. Silakan ditulis dulu nama dan kelas, jangan sampai tidak ditulis ya. Iya betul, nama panjang, jangan nama panggilan ya. Sudah? Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Baik. Ya. Untuk berikutnya, ya, kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti jika nilainya 70 ke bawah, nanti Ibu akan adakan remedial, dan nilainya yang 70 ke atas nanti bisa mengerjakan pengayaan ya. Kemudian sampai sini ya, pada pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Siapa? Saya Bima. Oke. Silakan Bima. Pada hari ini kita mempelajari tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyum, artinya Allah yang Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, artinya Allah yang Maha menghidupkan. Al-Mumit, artinya Allah yang Maha mematikan. Al-Ba'is, artinya Allah yang Maha membangkitkan. Oke, terima kasih Bima. Silakan tepuk tangan. Ya, kesimpulannya yaitu ya, kita hari ini belajar tentang Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung, yang jumlahnya ada 99. Semoga dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kelima Asmaul Husna ini ya, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya.
Kemudian Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita lanjut minggu depan dengan materi mengenal keberagaman di Indonesia ya. Silahkan anak-anak persiapan untuk pulang, bukunya diletakkan dalam tas. Persiapan pulang. Sudah siap? Duduk rapi. Siap. Oke, baik. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada Bima silahkan disiapkan. Silakan maju, siapkan. Tasnya dilepas dulu. Ya. Yang keras. Siap, gerak, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bima, silakan duduk kembali. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.